Loh, Kamu goblok ya, Bos. saya nggak ngobrol ya, dia ngobrol ya. Dia ngobrol ya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Pak, tadi break dulu ya. Tadi break sholat dulu. Alhamdulillah udah selesai sholat. Iya. Ini jam berapa sekarang kita? Jam 6 ini, Pak. Kita jam berapa jamnya ini? Belum pulang ini. Apa ini? Horor nggak boleh? Ya, nanti saya tunjukkan. Jangan, Pak. Udah kita pulang ya kalau gitu, kita takut gue. Tuh. Ini kita Bentar. Enggak. Ini sekarang kita posnya di mana sini? Ini kita sekarang di Nganjuk ya? Nganjuk Sukomoro ini kita ya. Di tempatnya Pak Karsianto ya gitu ya. Saya jauh-jauh loh dari Mojokerto ke Sukomoro Nganjuk nih hanya untuk ketemu sama jenengan. Silaturahim. Iya. Hanya pengen ketemu jenengan saja. Iya. Pengen sentuh tangannya, pengen peluk gitu kan. Ternyata tadi saya peluk badannya kebun. Enggak pengen ngasih apa? Enggak. Kenapa? Cukup bilang terima kasih aja, Pak. gitu ya. Mungkin beras apa gitu kan? Iya. Ya minta maaf loh tadi kita nggak apa-apa ini. Iya tadi tidak itu kalau rumah orang tua Pak, jadi sekali mampir di sini, ini gitu loh Pak. Nah ini tadi anak-anak kita bawa, cuma anak-anak kita tinggal di apa namanya di orang tua. Tadi kita tinggal. Nah, iya. Berarti tadi Ponorogo seperti tadi Pak ceritanya ya. Berarti Ponorogo terus berantakan sekali dari sana. Ya intinya Tapi selesai nggak bisa? udah alhamdulillah selesai. Hampir selesai. Tapi uangnya Pak Karsianto Ya itu yang dipikirkan. Ya itu yang dipikirkan. Oke, saya juga nggak tahu itu kenapa sih orang di mana-mana. Ya, itu kan kalau di YouTuber lainnya kan ditanya itu kan sama Pak polisi siapa? Ya itu yang dipikirkan. Oh iya gitu ya bisa ya. Saya nggak mau gitu sih. Soalnya mirip dia. Kalau saya yang bilang gitu kan nggak enak ya. Ini dia. Iya. Ya walaupun sesulit mungkin progres dari awal sampai detik ini sebenarnya ya dari aku sendiri sebenarnya. Ya, yang berhubung dia timnya minta tolong aku untuk membantu teman-teman. Struktur organisasinya mereka. Struktur apa-apa. Saya tetap bersabar karena belum tentu kita berjalankan bisa mulus kan, belum tentunya. Kan dari awal orang sukses kan dari awalnya yang pasti itu kan kesulitan juga. Iya. Ya untuk sementara kan saya cuma membantu cuma ya itu saya perjuangan saya sampai ini selesai. Tapi sebaliknya ya ada lagi aja saya. Tapi berarti belum selesai Bapak? Ya alhamdulillah ini belum. Alhamdulillah belum teman-teman. Belum. Kasihan Bapak ini. Tetap bersabar. Waktu kemarin sebenarnya saya itu ya nangis batin karena saya berjuang sampai lembur malam biar cepat selesai hampir 4 bulan kurang 1 hari ya saya terus baru pulang. Alhamdulillah saya pulang itu nggak pulang sama sekali. Nggak pulang uang? Sama sekali. Yang di rumah anak-anak itu seneng banget karena saya pulang. Oh, seneng karena dibawa pulang. Seneng aku pulang terus tanya kapan Pak beli baju. Itu menarik. Di kala itu Bapak masih ada uang berapa itu di kantong Pak? Itu masih 15.000. Hanya 15.000? Iya. Ditanya itu baru lebaran kemarin ya? Lebaran kemarin berarti Pak? 15.000. Terus saya bilang apa ini seharusnya ya pikirin ya sabar Mbak ya nanti saya usahakan.
nah kan ini masih mahal, deket ini mahal, nanti setelah paling kita beli nggak apa-apa ya. Ya Pak, alhamdulillah kalau anak-anak itu menurut juga sabar, jadi tahu kondisi bapaknya seperti itu. Iya. Ya, setelah itu ada Allah menurunkan seseorang nih yang menolong Bang Mandor itu, ada teman itu kok masih baik sama aku itu, orang itu orang etan soalnya. Nggak tahu orang siapa saya. Sebenarnya saya itu ngeluh sana, kesana, 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 tapi nggak ada yang peduli. Oh, ke perusahaan mereka maksudnya? Ya semuanya, dari timnya semuanya saya udah Oh, dari timnya mereka? Saya itu betul butuh, karena Pak kita di sana, terus namanya anak, harapan anak setelah bapaknya pulang, wah ini bapak pulang bawa uang banyak, aku mau minta ini, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Saya bertahan tetap sabar, terus saya mau lari kemana ini biar dapat uang untuk belikan, yang penting anak saya bahagia walaupun orang tuanya itu sebenarnya menangis batin. Saya tetap sabar, saya pesana, telepon nggak dibales, HP dimatiin, ya Allah ya Rabbi ya. Itu kok ke yang Ya mereka semuanya dari tim semuanya, termasuk komisarisnya, Bapak sudah semuanya tim semuanya. Ini gimana? Tolong ya tolong, Mas Suli pinjem kan, pinjem. Dua minggu siapa saya kembalikan. Terus nggak ada kabar. Terus mau lari kemana? Terus besoknya lagi mau makan dulu, saya itu bingung saya. Kenapa ya? Nggak ada sama sekali uang. Ini mau jual apa ini? Terus saya malu dengan keluarga, mau pinjam uang, katanya uangnya banyak belum cek. Terus keluarga ini tanya, ini saya pinjam uangnya, belum gajian. Bosnya berubut dah, nggak tahu masalah ini. Kok dari dulu kok ruwet keuangan ini? Itu jelas semua. Makanya itu mas tak selidiki aku perusahaan ini kok abal-abalan ini aku. Berarti nah abal-abalan itu kurang lebih wis tangkep juga rezekiku. Tapi tetap tak jalur karena saya punya hak. Termasuk orang tersebut adalah zalim. Ngani ngawen. Waktu kemarin setelah habis 3 saya kesana. Saya bawa 2 orang untuk connection itu, saya minta pertanggung jawabannya. Alhamdulillah dia mempunyai kesepakatan 1 bulan bahwa gaji saya akan dibayar. Alhamdulillah dia masih bisa ngomong sama saya. Alhamdulillah. Oh, bisa ketemu lah, bisa ngomong sama itu ya. Nah, tak tahu karena ya mudah-mudahan ya gaji saya ya terkompensasi. Harapan saya seperti itu. Oke. Terus ketika kan Bapak ini ceritanya menyelidiki itu semua kan Pak ya. Ketika Bapak selidiki ternyata bagaimana Pak perihal perusahaannya? Apakah legal atau maksudnya legal itu ada aktornya, ada mungkin? Kalau dari awalnya saya kan belum tahu persis karena otomatis dokumen tersebut saya tidak tahu sama sekali. Tetapi saya belum sampai ke arah ke situ. Nantinya kalau memang dia berurusan sama aku, baru saya sampai ke dalam. Ya mungkin ada teman yang bantu Bapak mungkin kayak gitu. Iya nggak apa-apa. Bukan, maksudnya mungkin ada teman yang sudah bantu Bapak, mungkin akhirnya tahu kalau seumpama oh ternyata dokumennya perusahaan ini nggak begitu mungkin. Ya ada. Itu teman itu menginformasikan pada aku bahwa orang itu setelah saya itu mengirim itu sebagian dari dokumen perusahaan itu insya Allah tentang struktur progres pembangunan itu, ternyata di situ nggak ada akte perusahaan. Saya kaget loh. Padahal waktu saya itu tanya ini sampean itu perusahaan itu resmi atau tidak? Developer resmi. Ya, alhamdulillah kalau resmi.
Tapi setelah itu ada teman menginformasikan kepada aku, ternyata perusahaan itu nggak punya percaya. Saya kaget gitu. Kok berani berjalan? Kok berani berjalan seperti ini? Pak, berarti dari awal saya masuk pertama itu betul kataku, ini perusahaan abal-abalan, Pak. Waktu di situ ada 4 orang, saya juga bilang, terus gunanya apa direktur ini? Lah direkturnya sudah sampai Sudah, atau belum? saya bertemu semuanya. Pak Imam, ada permasalahan ini, saya mohon tolong kamu di sini, Pak Direktur. Gak usah, saya masuk nggak perlu. Gunanya apa direktur ini? Namanya kita ada opsi profesional, ada masalah, nggak ada masalah, kita harus kesepakatan bersama. Ada masalah kita pecahkan bersama. Jangan kita ada masalah kita lari sendiri-sendiri. Nah, jawaban direkturnya gimana? Diam. Begitu saya marah terus diam. Direktur kok diam? Iya. Karena dia merasa salah. Kalau Anda di sini tercatat direktur, terus ini, terus ini gunanya apa itu? Simbol lah. Maksudnya, berarti kalau saya nangkep direkturnya tidak bisa memutuskan bagaimana langkah perusahaan yang berjalan, berarti nggak bisa memutuskan, berarti. Nggak bisa. Apalagi memutuskan apa namanya secara langsung tindakan di lapangan nggak bisa. Nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Direktur itu kan Jadi semuanya developernya di lapangan itu tidak menguasai di lapangan sama sekali. Karena apa? menguasai. Suatu progres saya terjun awal jebret sampai selesai baru datang. berarti bisa Seharusnya dibilang tidak tidak seperti abal-abal. Yang boleh dikatakan apa? Saya udah tegur. Waktu saya itu ada pelaksana juga. Iya. Tolong kamu kesini di proyek. Nah ngapain? Loh, lah kamu kan pelaksana. Loh, bilang ngapain? Iya. Ngapain? Loh, Lah, pelaksana ngomong kamu ngapain? itu gimana? Kamu kan pelaksana, seharusnya di proyek di lapangan sudah sampai kemana, cermin berapa. Kalau memang apa yang kurang kan seharusnya gitu. Iya, saya paham. Jauh, loh, astagfirullahaladzim. Loh, ngomong Masa jauh. kamu jauh. Loh, Kamu goblok ya. saya nggak ngobrol ya, dia ngobrol ya. Dia ngobrol ya. Kamu goblok. Berarti intinya kalau semuanya saya rangkum semua, berarti perusahaan ini tadi saya dengar aktenya memang belum resmi lah ya. Perusahaan ini tidak resmi. Terus apa namanya ngakunya perusahaan resmi, ngakunya developer, terus berani kontrak ke tempat lain. Berarti kalau semuanya nggak, kalau semuanya ada yang tanda tangan itu berarti masuk penjara bisa nggak? Ya kalau saya tentang itu saya tidak tahu, ya mungkin nanti kita bicarakan orang yang lebih tahu tentang hukum. Kalau aku sendiri tentang itu saya tidak menguasai, tapi yang tahu ya pihak dari hukum yang tahu. Oh, Yang ya. mungkin dari teman-teman mungkin ada yang tahu jalurnya hukum. Loh, ya, yang satu orang gini Pak ya, saya minta maaf ya. Ini kan kita mainnya logika ya Pak ya, saya juga hukum itu juga agak ya cuma baca-baca aja sih pasal-pasal KUHP, saya cuma baca saja. Tapi kalau semua di situ kan dijelaskan kalau semua ada perusahaan bodong maksudnya ya. Perusahaan bodong yang dia bisa disebut sebagai tadi abal-abal sama dengan tadi ya abal-abal bodong, dan mereka berani membuat komitmen dengan seseorang atas nama perusahaan bodong tadi. Perusahaan bodong itu maksudnya perusahaan yang tidak resmi Pak ya, tidak resmi. Maksudnya perusahaan resmi itu gini loh maksudnya. Dan siap untuk berjalan maksudnya. Itu kan harusnya gini. Kalau yang saya tahu loh Pak ya dari teman-teman, harusnya kan teman saya pernah ngobrol tuh kalau buat perusahaan tuh ya harus aktenya harus ada di notaris. Ketika akta ada harus masukin ke OSS. Online single sufficient. Itu maksudnya itu untuk ibaratnya kita beli perdana nih, kartu handphone nih. Kita habis beli kartu kan harus diaktifasi. Nah, aktivasinya di mana? Ya itu tadi, OSS. Nah, sebelum masuk OSS harus ada pajaknya dulu, pajaknya perusahaan. Jadi akte dapat, kita ngurus pajak di Pratama. Nah, habis itu ngurus pajak, NPWP-nya perusahaan keluar, baru kita ngurus OSS. Nah, gitu. Nah, itu kalau semuanya itu langkah yang benar loh. Nah, di OSS itu kan kita untuk mengaktifasi SBU-nya, subbidang usaha. Nah, subbidang usaha itu di situ macam-macam. Kita mau ranahnya tuh pembangunan perumahan atau apa, di situ duanya. Nah, selama perusahaan tidak punya itu, otomatis ya perusahaannya perusahaan
tadi yang Bodoh. disebut bodong. Iya. Nah gitu apa namanya berani untuk membuat komitmen dengan konsumen, berarti ya sifatnya ya ini kesalahan besar. Iya. Ya sangat-sangat besar sekali kesalahannya. Tanda kutip apa ya? Ya karena perusahaan bodong berani membuat komitmen dengan suatu konsumen, ya pasti ini pelanggar hukum. Kalau pelanggar hukum otomatis penjara. Iya. Kan gitu ngobrolnya. Apalagi berani membuat komitmen dengan jenengan dan akhirnya uang jenengan kesedot pula dengan perusahaan bodong tersebut. Berarti kan ya penjara Pak harusnya. Bukannya gitu Pak? Iya. Seharusnya orang tersebut ya diberi pelajaran. Surat paling pernyataan. tidak, Nah, gimana? kita mengingatkan diri ya. Sama perusahaan sama aku ya otomatis ada kesepakatan dulu, Iya. berjanji untuk mengalihkan. Ya saya perjuangan pada teman-teman Iya. yang bersama, yang bersama saya, tolong kemarin saya tegur, tolong ini yang bersangkutan sama-sama tentang keuangan, tolong itu diselesaikan dulu. Ya. Karena satu, kehancuran sampean, perusahaan sampean, karena yang merusak itu juga sampean sendiri. Iya. Kalau mereka suatu contoh mereka bersangkutan pada sampean, ada sampean, nah otomatis harus sampean itu secara profesional. Kalau ada masalah, tolong itu HP jangan dimatikan. Iya. Kontak-kontak apa yang terlalu sampai itu pemimpin. Kalau sampai pengen maju perusahaan sampean, seharusnya tanpa dia kamu kan nggak bisa. Iya. Yang mendukung perusahaan sampai maju kan jasa-jasa mereka. Tolong untuk jasa-jasa mereka rasakan dulu. yang lain-lainnya Pak. Iya. Terus misalkan ada proyek baru, tolong itu diselesaikan, terutama surat-suratnya semuanya itu dibersihkan sampai Itu Bapak ngobrol ke mereka itu ya? Iya. Pak? Iya. Karena saya ada kejanggalan-kejanggalan di sini. Saya Iya. cuma mengingatkan. Karena yang menjadi berat itu kan sebagai kalau Bapak, kalau foreman mendukung proyek, monggo nggak apa, asalkan itu harus jelas. Kalau Anda kata uangnya dikembalikan sama jenengan gimana Pak? Ya alhamdulillah. Jenengan bongkar lagi nggak bangunannya kira-kira? Apa? Kalau Anda kata uangnya nggak dikembalikan ke Bapak nih, nah itu bangunannya gimana? Sama bongkar lagi atau gimana? Kalau aku sendiri Kan sih, itu hanya jenengan sih. iya. Kalau aku sendiri sih orangnya itu tidak keras kepala, karena segala sesuatu itu saya kembalikan yang maha kuasa. Karena satu, saya mempunyai amalan itu yang pasti risikonya itu berat, terutama cobaan. Jadi cobaan seperti saya bekerja termasuk di perusahaan ini boleh dikatakan bodong, keuangannya inilah itu suatu cobaan saya. Ya cuma saya tegur kepada mereka, ada kesanggupan berapa bulan, 1 bulan atau sebulan, asalkan dia mau sanggup, saya ampuni. Sebentar Pak. Ini nggak masuk ini di kepala saya. Maksudnya gini, yang saya tahu perihal bab hukum Pak ya. Iya. Hukum Pak ya. Saya yakin Bapak ini orang baik. Iya. Ya kan, nggak mau dimainin sama orang kan pastinya. Iya. Nah, kalau ngobrol di situ sih otomatis kan ngobrolnya gini Pak. Kalau agama pasti kita ngobrolnya kodrat. Iya. Ya, minta maaf ya, saya nggak tahu agama sih ya. Saya masih juga masih belajar saya. Kalau agama kita ngobrol kodrat, tapi berhubung kita di Indonesia atau mungkin di tempat lain, kita ada yang namanya ngobrol perihal hukum di sana. Iya. Nah hukum itu di sana juga ada yang diatur dalam pasal 1243 kalau nggak salah, itu perihal apa namanya, apa sih, perihal KUHP 1243 itu perihal ya bener ya sebentar sih, itu perihal kerugian yang jenengan itu dianu Pak Karsianto, apa namanya, ya harus dibayar. Saya pernah buat tuh soal itu, sebentar Pak ya, ada mana sih, ini ya. Di situ saya kalau nggak salah ingat itu ada tuh revisi. Nah ini, iya 1243 ya. Penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya
tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tengah waktu yang telah dilampaukannya. Itu 1243, maksudnya tetap harus diganti Pak, biaya ruginya jaminan harus tetap ganti. Nah yang kedua nih, ini perihal itu tadi kan 1243, ini 1244 Pak. Itu debitur harus dihukum, maksudnya yang punya hutang harus dihukum. Harus dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu, atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walau tidak ada ikatan buruk kepadanya. Walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi jelas Pak, kalau semua kita ngobrol agama berarti ini kodar. Kodar. Tetapi kalau semuanya kita ngobrol Indonesia atau mungkin masalah hukum, sudah ada ini secara perdata. Kalau semuanya orang berhutang, apalagi perusahaan ya kelasnya, apalagi yang sifatnya mereka punya manajemen, punya administratif kayak gitu kan. Tetapi haknya jangan tidak dibayar-bayarkan. Seperti itu. Nah ini kan sudah kena perdata Pak. Pasal 1244. Jadi segala bentuk DP itu harus dihukum. Maksud yang ini perusahaannya harus dihukum. Seperti itu. Dan siapa saja orang-orangnya. Kenapa? Karena sifatnya menipu gitu kan seperti itu. Nah kalau sifatnya menipu berarti kan harus dihukum. Iya, saya benarnya otak. Cuma bagi saya itu masih punya kesabaran untuk kesempatan dia. Yang terakhir kan belum ada pertemuan tim semuanya. Karena sebenarnya saya minta waktu kapan ada pertemuan. Nah, misalnya nantinya saya bahas ke arah ke situ. Oh, berarti iya, sebenarnya saya itu enggak gegap. Enggak gegabah sebagai ceroboh itu enggak. Kita hati-hati karena mereka ya pandai, cuma ya punya dekengan juga. Dan kita jangan gegabah. Yang penting kita pancing istilahnya ngomong-ngomongan itu biar dia istilahnya kejerat gitu. Karena dia juga orang pintar, juga orang profesional. Kalau orang profesional juga boleh. Kalau bagi saya, saya rasa ini bukan profesional Pak, saya rasa ini penipu. Iya. Nah, kenapa? Karena kalau sebagai profesional, saya banyak kok punya teman-teman yang minta maaf ya, dia itu developer ya, yang ada 1, 2, 3 mereka punya perumahan berjalan gitu kan. Saya punya teman banyak. Itu kalau sebagai profesional, kalau menurut saya sih enggak. Kenapa? Karena kalau sebagai profesional itu ya sesuai dengan alur sistem yang seperti manajemen. Nah itu pasti akan berjalan. Tapi kalau semuanya seperti ini, saya rasa ya ini apa ya istilahnya? Bilang maling, penipu atau maling ya seperti itu. Iya. Nah, terus sesat pikir aja. Sesat pikir. Maksud sesat pikir itu begini. Mencoba untuk membuat suatu perusahaan tapi mereka sendiri tidak mampu dan tidak punya kapasitas untuk itu. Akhirnya terjadi seperti apa? Ya seperti ini terjadi, akhirnya keberibet sendiri ya. Iya. Nah ini berarti kan sesat pikir kan seperti itu. Nah. Udah sering saya ingatkan, tadi siang juga Pak saya minta dana, saya membutuhkan dana tersebut. Satu kerja saya di Mojokerto ini di menurut ya sebagian belum saya pegang. Tolong udah jawab, iya Pak, saya insya Allah saya usahakan nanti Rebu saya juga ingin bertemu sama Bapak. Ya, bilangnya seperti itu. Wah ini bertemu dalam perang apa ini? Saya nggak tahu saya. Ya, semoga ya bawa berkah lah. Kita penonton yang baik aja. Ya mudah-mudahan ya bukan. Iya. Mudah-mudahan. Sebentar Pak, sama lagi Pak, terakhir. Mungkin apa namanya ketika Bapak tadi kan Bapak kan menyelidiki sampai dalam. Itu kan dari direktur sampai jajarannya Bapak sudah periksa semua. Iya.
ternyata direktur nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mutusin, ya kan, karena memang akhirnya juga tidak ada, dan tidak ada, begitu kan. Terus SBU mereka nggak ada, nggak punya kan, berarti mereka perusahaan apa bodong. Iya, betul. Terus apa namanya, secara manajemen mereka juga kacau. Bapak sebagai saksinya, Pak, manajemen mereka kacau. Ini kita rekam ini sebagai tidak digital. Berarti kalau semuanya Bapak ngobrol seperti berarti Bapak benar-benar menyaksikan bahwa itu memang manajemen mereka memang berantakan sekali. Iya, terus uang nggak pegang, kan mah hancur berantakan mereka. Cuma memaksakan diri, jadi kan salah. Iya. Terus apakah Bapak sudah periksa komisarisnya? Belum, saya sebenarnya belum tahu semuanya timnya, siapa itu kan istilahnya itu bina ya. Hanya setahu saya itu hanya 3 orang. Apakah Bapak pernah dibantu oleh temannya Bapak untuk memeriksa siapa komisarisnya? Apakah dia itu benar-benar komisaris atau bukan? Nggak ada. Nggak ada cerita sama sekali. Nggak ada sama sekali. Enggak. Komisarisnya siapa nggak ada cerita sama sekali dari awal sampai detik. Loh, sebentar. Kalau yang namanya PT, Pak, otomatis ada komisaris, ada direktur. Iya. Pembentukannya harus seperti itu. Nah, kalau semuanya tidak komisaris, Back of them all, otomatis from people dia- dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time.